Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Tetap sehat dan jaga kesehatannya di rumah. Hari ini kita lanjut materi kita terkait dengan pembelajaran di bab yang keempat untuk materi kelas 7 di unggulan plus maupun yang di reguler. Materi kita sama, yang di unggulan plus dan reguler. Kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, kemarin pertemuan perdana kita sudah mintakan Bapak dengan Pak Cepi sudah mintakan kalian untuk meringkas terlebih dahulu terkait dengan bab materi kita keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, Ananda, apa yang Anda ringkas itu sudah kita coba di sini telaah dulu untuk satu bagian. Nah, perhatikan judulnya di depan. Faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Apa yang melatar belakangi, apa yang membuat faktor, apa yang membuat keberagaman masyarakat itu begitu banyak, atau kata lainnya, apa yang menciptakan kita itu beragam dari mulai suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, sebelum ke sana, kadang kita pernah dengar memang suku, agama, ras, antar golongan, disingkat menjadi SARA. Pernah dengar, pernah baca di satu pamflet atau di media sosial, singkatan dari SARA itu suku, agama, ras, dan hanya itu antar golongan. Jadi golongannya itu disambung ya. Nah, SARA itu kepanjangannya adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku, kamu sudah tahu, apa yang melatar belakangi orang memiliki suku adalah asal tempat tinggal leluhurnya. Jadi kalau orang Bapak sebagai orang Batak Karo ataupun orang Karo disebut Bapak berasal dari tanah Karo. Bagaimana Bapak meyakini itu Bapak dari sana? Karena Bapak memiliki marga ataupun suku Karo yang udah pasti orang tua atau leluhur Bapak itu berasal dari tanah Karo. Sama seperti orang Jawa yang tinggal di Medan. Walaupun dia orang Jawa di Medan, tapi dia pasti leluhurnya ada di Pulau Jawa. Nah, kalau agama itu kepercayaan yang dilatar belakangi oleh keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing itu dipengaruhi oleh datangnya berbagai kepercayaan ke Pulau Indonesia. Ada yang meyakini agama Islam, ada yang meyakini Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalau ras ini adalah persoalan fisik. Ada seseorang yang memiliki fisik dengan warna kulit. Ada fisik tentang mata. Ada yang matanya coklat, ada yang matanya orange, ada yang biru seperti orang-orang Inggris yang pernah kamu lihat, ada orang-orang yang pokoknya ini mengenai fisik. Kemudian ini juga ada rambut, karena rambut kita kan berbeda-beda. Dari setiap pulau bahkan setiap negara itu berbeda-beda. Nah, kalau golongan ini cerita tentang bagaimana strata sosial, kedudukan ataupun kehidupan seseorang itu terdiri dari golongan atas, menengah, dan bawah. Nah, kalau atas itu berarti kalau orang-orang kita sebut itu biasanya orang kaya, orang yang berada, miliarder, orang yang memiliki keuangan hingga sampai triliun atau sampai dengan miliaran. Ya, miliaran dulu baru triliun ya. Nah, menengah adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, orang-orang yang punya pekerjaan tetap, berpenghasilan cukup. Kalau bawah itu orang-orang yang penghasilannya satu hari untuk satu hari. Misalnya dia kalau kerja satu hari ini untuk itulah makan dia satu hari. Atau kita sebut dengan orang miskin. Nah, di bawah orang miskin juga ada namanya fakir miskin. Nah, itu nanti pembahasannya lain cerita. Jadi, apa yang melatar belakangi, apa yang membuat keberagaman itu dari mulai suku, agama, ras, dan antar golongan itu tercipta di Indonesia?
ada 5 hal faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Apa itu keberagaman? Kemajumukan ataupun yang namanya disebut dengan keberagaman ragam, banyak contohnya sama suku. Nah, Bapak sempat tadi menuliskan di sini, suku di Indonesia itu sampai 1340. Kalau ada orang yang bisa belajar bahasa kesukuan sampai 1340, mungkin dia masuk rekor Indonesia atau rekor dunia. Ya, Guinness Record itu yang cuma orang satu-satunya yang bisa melakukan. Karena memang Indonesia itu dipengaruhi oleh 5 hal. 1, letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis Indonesia itu kalau kalian lihat di peta ataupun di globe, letaknya di Khatulistiwa. Sudah iklimnya tropis, lokasinya, cuacanya bisa dipilih cuman 2. Kalau nggak hujan, panas, kemarau. Kalau nggak hujan, kemarau. Kalau di tempat lain ada salju, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim hujan, bahkan banyak musim-musim yang lain yang mungkin saja mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, kalau di Indonesia, letak strategis itu yang membuat banyak perdagangan sejak dahulu kala, perdagangan dari seluruh negara-negara di dunia itu perginya ke Indonesia seperti jalur dagang. Kenapa? Dihimpit oleh Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Kemudian benua Asia dan benua Australia. Bayangkan ya, kalau orang mau pergi ke Australia itu harus melewati Indonesia. Nah, izinnya luar biasa kan? Nah, kalau dulu orang belum ada pesawat, naik kapal berarti melewati Indonesia. Daripada mereka pergi Australia, lebih baik jumpanya di Indonesia. Itulah yang membuat kita mengenal agama-agama, mengenal banyak budaya-budaya dari luar. Faktor yang mempengaruhi kedua, kondisi negara kepulauan. Ternyata kalau kita lihat pulau-pulau besar kita sepertinya sedikit ya. Kalau lihat Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi sampai ke Papua. Tapi kalau dihitung pulau-pulau sampai yang terkecil, itu informasi terkini sampai bulan April 2020, menurut Kemendagri, ini yang pemerintah yang menangani untuk mendata pulau-pulau yang sudah terdata, jumlahnya 17.162. Itu kalau kita jalan-jalan, nggak usah pun keluar negeri, sampai seumur kita menikmati bagaimana budaya di setiap pulau, ini kurasa nggak cukup waktu kita hidup. Jadi kalau ada yang bilang, jalan-jalan ke luar negeri itu asik loh, kita bisa melihat budaya luar. Budaya di Indonesia saja, untuk satu pulau yang besar seperti Sumatera aja, belum kita bisa nikmati, karena banyak sekali lokasinya yang bisa kita datangi. Budayanya pasti berbeda, ya. Lalu suku kita berapa? 1340. Nah, kemudian yang 3, perbedaan kondisi alam. Inilah yang mempengaruhi banyaknya suku-suku yang sepertinya mirip kalau ketemu dari pulau antar pulau. Kenapa? Karena tempat tinggalnya hampir sama. Ada yang di pantai, ada yang di pegunungan, ada yang di padang rumput, ada yang di rawa, laut, danau. Orang Papua, aksen ngomongnya dengan orang Batak itu hampir sama. Kalau orang awam bilang agak kasar. Kenapa? Karena mereka tinggal di pegunungan, sama-sama di pegunungan. Tapi bahasa mereka berbeda karena mereka terpisah. Kondisi alam mereka itu bisa terlihat sama, tapi mereka terpisah oleh pulau-pulau. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi terbatas untuk melewati antar pulau. Jadi membuat mereka itu membuat budaya sendiri. Mereka tidak belajar dari budaya yang lain karena mereka terisolasi, ya, tidak bisa pergi ke tempat lain. Mereka belum memiliki transportasi pada masa itu, maka mereka membuat budaya sendiri, cara cocok tanam sendiri, kemudian cara untuk membangun rumah sendiri, cara melakukan pertemuan, menjalin silaturahmi dan seluruhnya, bertani dan sebagainya. Nah, yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, sikap terbuka dan tertutup dengan pengaruh luar. Kelihatannya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Makanya kalau orang Jawa itu mudah sekali untuk menyebar ke seluruh pelosok pulau-pulau. Kenapa? Orang Jawa itu bisa memiliki seperti sikap terbuka, ya. Nah, sedangkan yang lain
memiliki tetapi masih kuat dalam untuk menguatkan budayanya. Itu penilaian Bapak. Tapi sebenarnya kalau untuk zaman sekarang 2020 semua menurut Bapak sudah terbuka. Kenapa? Arus modernisasi, arus perubahan teknologi dan informasi itu sangat luar biasa hari ini. Ya, kalau kita tidak lagi membutuhkan itu agak sulit. Namun ada memang sekarang yang lagi ditelusuri suku Baduy. Mereka melihat kemajuan itu juga satu hambatan terhadap budaya mereka. Biasa mereka itu di kampung Baduy itu lokasinya bersih. Sekarang karena adanya makanan-makanan instan seperti pop mie dan sebagainya itu, jadi sampah-sampah itu berserakan. Tidak salah penjualnya, produknya tidak salah, tetapi masyarakat belum siap untuk menerima modernisasi. Nah, kita juga yang hidup di perkotaan juga sama sebenarnya. Kita hidup dengan cara yang belum tentu siap, karena kita itu dibilang masyarakat yang berbudaya berarti masyarakat yang tahu diri bagaimana menjaga lingkungan. Itu pelajaran kita berikutnya nanti. Nah, anak Bapak, kelima ini harus kamu tulis di buku kamu, kemudian kamu catat dengan baik. Bapak minta dulu catatan yang seperti ini dulu, baru kamu bikin tambahan yang di bawah penjelasan-penjelasan menurut buku kamu yang kamu miliki, buku LKS Mandiri ataukah buku paket. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.